yang ikut TKN dari tahun 90-an ketika silsilah Qadiriyah Naqsabandiyah wa hadrati Syeikhinal Mukarram, siapa disebut di situ? Titik-titik. Padahal beliau mursyid kamil mukamil, enggak mau mencantumkan nama. Sekarang boro-boro mursyid pada naruh nama di situ, jauh dari malu gitu ya. Beliau mursyid kamil mukamil, enggak mencantumkan nama. Titik-titik-titik, kalian pikir sendiri, enggak ada nama tertulis beliau itu. Jadi beliau sangat pemalu, apalagi nyuruh ayo khidmah, enggak beliau. Kalian pikir sendiri, kira-kira usul dengan khidmah apa enggak? Nah itu ya, bahwa untuk usul itu ada jalur taat, ada jalur khidmat. Nah, audit diri kita. Audit diri kita, kita ini punyanya apa? Itu wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu kira yang udah meninggal itu yang terbunuh di jalan Allah atau yang wafat di jalan Allah itu mati. Bal ahya, mereka tuh hidup gitu kan. Itu bahkan doanya bisa jadi lebih mustajabah. Kenapa? Faktor kemanusiaannya nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek 1 2 3. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, para kiai, para asatid, para ustadzat, wabil khusus Wakil Talqin Pondok Pesantren Suryalaya, Pangarsa Kiai Haji Beben Muhammad Dabbas, para pengurus LDTKN, Korwil dan perwakilan-perwakilan, para pengurus IBJ, pengurus Walayah, NGK, MLS, dan organisasi-organisasi termasuk Masjid Al-Mubarak, semua para kiai, para asatid dan ustadzat, semua calon ahli surga yang dimuliakan oleh Allah, calon aulia Allah, amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi di rumah saya sampaikan kepada pangarsa Ajengan Beben, pangarsa biar istirahat gitu ya. Beliau keliling semalam dari Syekh Kuro sampai di sini istirahat dini hari itu kan, biar istirahat dulu, saya isi dulu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mau tanya di sini, siapa yang mencintai pangarsa Abah, tunjuk tangan. Berarti nggak ada yang nggak mencintai ya? Mencintai semua, alhamdulillah. Saya mau tanya lagi, kalau mencintai pangarsa Abah, kira-kira mencintai warisannya enggak? Mencintai, oke. Warisan pangarsa Abah apa aja antara lain? Zikir jahar, hataman manakib, atau secara singkat TKN Suryalaya ya. Oke. Udah itu aja warisannya? Apalagi? Khidmat. Oke. Organisasi warisan beliau bukan? Warisan beliau. LDTKN warisan beliau? Warisan beliau. Ibu Bella warisan beliau? Warisan beliau. Maka kalau kita cinta beliau, cintai juga warisannya. Nah itu ya, cintai output atau apa yang beliau kreasikan, beliau hasilkan. Nah, maka Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ayo kita terlibat, kita jaga LDTKN, Ibu Bella, GMPS. Kalau bukan kita, siapa lagi yang menghidupkan? Nah, itu ya. Kita menghidupkan organisasi ini adalah dalam rangka mahabbah kepada guru kita. Alhamdulillah. Maka pastikan kita terlibat di dalam khidmah ini. Karena ada sebuah ungkapan, la wusula illa bil khidmah,
Tidak ada kamus usul kecuali dengan khidmah. Kita nih nggak ada apa-apanya nih ya. Wakil talqin khidmahnya luar biasa. Masya Allah, bukan hanya kesehatan, bukan hanya harta, nyawa. Mungkin beliau bisa cerita di Kalimantan naik perahu, lalu di situ lewatin kali, gitu kan? Di tengah apa namanya? Di tengah sungai itu kalinya mati. Kalinya mati? Mesinnya mati. Pas mesin mati, tiba-tiba ada cahaya itu di sungai. Tik 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 tik, banyak dikelilingi cahaya itu perahunya. Ternyata itu mata buaya. Ya Allah, itu ya. Ceritalah, beliau sih nggak cerita. Tapi kan ikhwan yang mengantarkan beliau yang cerita, ikhwan dari Sumatera Selatan cerita begitu. Masya Allah, itu mata buaya dikelilingi buaya tuh. Itulah ya yang namanya wakil talqin tuh nyawa, Bapak Ibu, khidmah. Jadi di TKN ini ada dua, ada taat, ada khidmat. Untuk wusul itu ada dua, ada taat, ada khidmat. Taat, zikir hataman manakib, taat, zikirnya ribuan gitu kan, hataman manakib, taat. Tapi ada yang kedua, untuk akselerasi, khidmat. Nah itu ya, kenapa Pangarsa Abah tidak tidak mensosialisasi, ayo khidmat, khidmat, khidmat. Kenapa beliau tidak mengedepankan ayo khidmat, khidmat, khidmat? Kenapa? Karena khidmahnya kepada guru, dan beliau sangat pemalu. Orang yang sangat pemalu, juara pemalu beliau itu ya. Jadi nggak mau ayo khidmahlah kepadaku, nggak mungkin. Seperti Pangarsa Abah nggak mungkin. Masjid aja nggak ada kotak amal, gitu ya. Yang ikut TKN dari tahun 90-an, ketika silsilah Qadiriyah Naqsabandiyah wa hadrati Syeikhinal Mukarram, siapa disebut di situ? Titik-titik. Padahal beliau mursyid kamil mukamil, nggak mau mencantumkan nama. Sekarang boro-boro mursyid pada naruh nama di situ, jauh dari malu gitu ya. Beliau mursyid kamil mukamil, nggak mencantumkan nama. Titik-titik-titik, kalian pikir sendiri, nggak ada nama tertulis beliau itu. Jadi beliau sangat pemalu, apalagi nyuruh ayo khidmah, khidmah, enggak beliau. Kalian pikir sendiri, kira-kira usul dengan khidmah apa enggak? Nah itu ya. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka bagi ikhwan TKN tentu sebagaimana kaidah tasawuf, la usula illa bil khidmah, tidak ada usul kecuali dengan khidmah. Maka kita khidmahlah sebisa kita. Yang punya ilmu, khidmah dengan ilmu. Yang memang potensinya potensi untuk belajar, terus belajar. Apalagi kita ada Latifah Mubarakiyah. Ustadz Andika ilmunya luar biasa, analisanya tajam, tetapi beliau tidak berpuas diri karena memang ditakdirkan oleh Allah dalam bidang ilmu. Ya udah kuliah aja terus. Kuliah di Latifah, ngambil S2. Sekarang mungkin lagi kuliah nih, jangan-jangan ya, Ustadz Andika ya. Nah itu. Jadi itu Bapak Ibu. Ada yang khidmahnya dalam bidang maliyah. Saya nggak bisa menuntut ilmu kayak Ustadz Andika, tapi saya pengusaha, khidmah maliyah dengan harta. Ada yang khidmahnya dengan jam'iyah, dengan organisasi, itu ya. Ada yang khidmahnya macam-macam lah. Nah itu Bapak Ibu. Jadi jangan cerita wusul deh kalau nggak khidmah. Kalau saya taatnya luar biasa, iya, tapi lambat kalau tanpa khidmah itu. Jadi khidmah itu adalah akselerasi. Jadi kalau mau akselerasi, tambahin khidmahnya. Itu dengan apa? Dengan apa yang kita punya. Itu kita lihat, audit diri kita. Apakah kita punya harta? Apakah kita punya tenaga? Apakah kita punya ilmu? Apakah kita punya relasi? Apakah kita punya leadership? Maka khidmahlah dengan apa yang kita miliki. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk khidmah kepada warisan beliau. Udah selesai belum? Ada lagi nggak warisan beliau? Apalagi kira-kira? Institusi pendidikan. Nah, itu ya. Beliau menginginkan
Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah ini sebagai pusat kajian tasawuf Asia Tenggara. Itu. Jadi Bapak Ibu, kalau sampai IAILM ini nggak dapat mahasiswa, yang salah ikhwan TKN semua. Itu. Maka dalam Rakernas LDTKN dikumpulkan seluruh pimpinan LDTKN di Suryalaya. Salah satu pesan dari LDTKN pusat adalah setiap perwakilan mengirimkan minimal 1 mahasiswa ke IAILM. Nah, Jakarta Timur 1, Barat 1, Utara, Pusat, Selatan 1. Kalau punya biaya sendiri, ya biaya sendiri. Kalau biayanya nggak ada, di cover 50% oleh pusat, 50% dibiayai bareng-bareng satu perwakilan. Kalau perwakilan duitnya nggak ada, minta sama Korwil, gitu ya. Korwil nggak punya duit, minta pusat lagi. Gitu ya. Jadi 50% pusat, 50% untuk rekomendasi dari perwakilan itu dapat diskon 50%. 50%-nya yang cover adalah pusat. Nah itu ya. Jadi ini kan kumpul nih seluruh perwakilan. Harap dilihat-lihat mana kira-kira yang bakal kita kirim sebagai duta perwakilan kita untuk mengenyam pendidikan di Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah. Nah itu beliau-beliau mengharapkan bukan hanya itu, tapi masing-masing Korwil ini bikin kelas jauh itu. Tapi itu nanti barangkali ketika sudah semakin matang nanti akan kita insya Allah akan kita realisasikan. Nah Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap pengurus, setiap ikhwan mulai tengok-tengok mana ya kira-kira yang dikuliahkan di Suryalaya. Nah, dikuliahkan menghidupkan Suryalaya sama dengan membuat guru kita tersenyum. Khidmah di organisasi-organisasi yang beliau telurkan adalah membuat beliau tersenyum. Dan kalau wali sudah memberikan nadhrah, satu pandangan keridhaan kepada murid, itu sekali pandang bisa langsung makrifat. Itu ya. Nah ini penting, ridho guru itu penting sekali. Itu. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita mencintai beliau, cintai juga warisannya. Warisannya adalah kita amalkan tarekat iya kelawan nya gitu ya. Amalkan tarekat ini dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, warisan beliau adalah antara lain adalah institusi pendidikan. Kita bantu beliau. Jangan biarkan beliau bersedih karena kampusnya tidak ada mahasiswanya, itu ya, atau minim mahasiswa. Kita bantu beliau sebisa kita. Yang ketiga, kita bantu organisasi-organisasi yang beliau tularkan. Kalau sampai LDTKN Ibu Bella ternyata nggak jalan, mati organisasi papan nama, beliau juga bersedih. Jangan biarkan beliau bersedih. Nah itu ya, buatlah beliau tersenyum dengan apa yang kita miliki. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Ali Imran ayat 191 Allah berfirman tentang ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ayat sebelumnya 190 tentang ulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Siapakah ulil albab itu? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang berzikir kepada Allah diri, duduk dan berbaring. Kalau kata ulama, ini aja udah cukup. Dengan kata-kata ini aja udah cukup, bahwa zikir bergerak itu udah cukup dengan ayat ini, dengan dalil ayat ini. Tetapi bukan hanya alladzina yadhkurunallah, yang kedua wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ini ulil albab, dan berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Zikir dan fikir. Zikir berjamaah, berpikir
berjamaah. Wa'tasimu bihablillah dalam bidang zikir, wa'tasimu bihablillah juga dalam bidang berpikir. Itu berjamaah dalam berpikir itu apa? Itulah organisasi. Kita mikirin bareng-bareng. Kalau sendiri pecah kepala, gitu kan? Maka kita bareng-bareng, ayo semua kekuatan-kekuatan kita kumpul. Potensi apa yang kita miliki, kontribusikan ke dalam LDTKN, Ibu Bella dan lain sebagainya. Nah, di dalam pesan dari Suryalaya juga amalkan, amankan, lestarikan. Amalkan berjamaah, amankan juga berjamaah, lestarikan juga berjamaah. Itulah wa'tasimu bihablillah. Jadi wa'tasimu bihablillah dalam mengamalkan mana nih? Kita zikir udah berjamaah, mengamankan secara berjamaah apa? Antara lain organisasi. Melestarikan secara berjamaah apa? Antara lain organisasi. Jadi yang kalau kita berorganisasi, kita aktif, kita kontribusikan apa potensi yang Allah titipkan kepada kita, berarti kita wa'tasimu bihablillah dalam hal mengamankan dan melestarikan kita berjamaah. Beliau perintahkan kita wa'tasimu bihablillah, kalau dipanjangin jami'an berjamaah, wala tafarruqu, jangan pecah belah, gitu kan? Itu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu ayat pertama Allah turunkan ayat pertama apa Bapak Ibu? Surat apa? Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, bacalah. Ini ayat pertama nih. Ayat pertama suruh bacalah. Saya mau tanya, yang dibaca apa itu kira-kira? Yang dibaca apa? Al-Quran. Al-Quran aja ayat pertamanya itu, gitu ya. Bukan baca Quran tentunya. Itu ayat pertama baru turun. Lalu yang dibaca apa kalau gitu? Sikon, kondisi sosial, itu yang dibaca. Maksudnya apa? Amati, observasi, analisa, pikirkan. Nah itu Iqra. Jadi ayat pertama ngajak kita untuk berpikir. Kalau berpikir berjamaah namanya rapat, gitu kan? Ayat pertama nyuruh kita rapat tuh, luar biasa ya, pentingnya rapat. Tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sana. Berpikir sesaat itu lebih baik daripada ibadah selama 1 tahun. Zikir sendiri, iya pahalanya sendiri. Zikir berjamaah, pahalanya langsung dapat banyak. Kang Deni zikir, lalu didengar oleh Ustadz Toha, gitu ya. Didengar oleh Ustadz Toha, Kang Deni dapat pahala. Kenapa? Karena suaranya didengar sama Ustadz Toha, didengar sama yang belakang, didengar sama yang samping, didengar sama yang depan. Kang Deni zikirnya dapat pahala, memperdengarkan zikir dapat pahala. Dan ternyata Kang Deni juga mendengarkan zikir dari Ustadz Toha juga. Jadi akhirnya dapat pahala memperdengarkan, dapat pahala mendengar, dapat pahala membaca. Tuh, kenapa zikir berjamaah kok pahalanya langsung banyak? Langsung sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Zikir sendiri gitu sama zikir banyak beda. Itulah berjamaah. Berpikir bagaimana? Berpikir berjamaah juga begitu. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, pada tanggal 22 Oktober 1945. Saat itu rapatlah Hadratus Syekh Hashim Asy'ari bersama para kiai-kiai. Kesimpulannya apa? Hasil rapat itu satu hal, bahwa membela negara hukumnya fardu ain dan termasuk jihad fi sabilillah. Itulah kurang lebih isinya. Akhirnya Bapak Ibu, kemerdekaan Indonesia yang sebentar lagi kita rayakan, kita tasyakuri, itu tanggal 17 Agustus 1945. Deklarasi dilakukan di Jakarta, ujian pertama adanya di Surabaya.
Saat itu Inggris sama Belanda nggak rela Indonesia merdeka. Wah, merdeka kita habisi kalau gitu. Kalau Surabaya kita hancur, Semarang, Jakarta nggak jadi merdeka kita. Itu ya, konsekuensinya begitu. Maka keluarlah resolusi jihad dari rapat tersebut yang dipimpin oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Maka dari hasil rapat tersebut, ibu-ibu merelakan, anakku ini adalah jihad, ayo yang semangat. Para pemuda semangat, para hartawan membiayai, para ulama mempersilakan, mengendorse, santri-santrinya disuruh untuk berjihad. Para pemuda semangat termasuk Bung Tomo. Para pemimpin-pemimpin mendapatkan energi. Lalu setelah 22 Oktober, November, tanggal 10 November diseranglah kita, tapi sudah dalam keadaan rakyat Surabaya dan sekitar saat itu siap menghadapi gempuran dari Belanda dan Inggris. Alhamdulillah kita lulus pada ujian pertama. Selanjutnya mereka nggak berani lagi. Mereka ngitung, wah ini berat nih, Indonesia udah kompak. Semua itu hasil dampak dari sekali rapat. Coba. Maka tanggal 22 Oktober dinobatkan sebagai Hari Santri Nasional. Karena saat itu santri bangkit, ulama bangkit, santri semua turun ke lapangan. Masya Allah, bukan hanya dari Surabaya, termasuk dari Buntet. Kiai Abbas itu ikut menopang, ulama dari berbagai wilayah ikut bersatu di situ. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan remehkan rapat. Nah, itu ya. Dengan satu rapat kita mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tuh, luar biasa nggak kira-kira pahala rapat? Itulah berpikir berjamaah, gitu ya. Kita nggak ngerti, bisa jadi kita rapat organisasi. Setelah rapat organisasi, ternyata dari hasil keputusan rapat kita, ternyata dakwah TKN jadi jauh lebih mudah karena kita dakwah TKN melalui digital. Bapak Ibu, saya sekarang jadi sering dapat WA, Ustadz, talqin di mana? Oh, saya kasih jadwal. Kuat itu kunjungan wakil talqin. Jadi wakil talqin kalau masuk ke wilayah Jabodetabek kita organize tuh, diorganize ini. Biar apa? Biar ikhwan TKN kedatangan wakil talqin, gitu kan? Jangan wakil talqin datang diem aja, gitu kan? Karena bisa jadi ada tetangganya yang ingin talqin. Nah ini jadwal wakil talqin ini. Setelah saya kasih jadwal, saya nggak langsung nanya, Anda mau apa gitu, tahu dari mana? Enggak, kasih aja dulu, kita layani dengan baik. Setelah kita layani, by the way, Bapak tahu ini dari mana Pak? Saya tahu dari internet. Nah itu ya, inilah pentingnya dakwah online Bapak Ibu. Nah, ini memang udah musimnya begitu. Kursus tasawuf angkatan ke-99 itu pesertanya 65 orang, mayoritas tahunya dari Instagram. Karena apa? Kita beriklan 1 juta di Instagram supaya menjangkau banyak orang. Memang dakwah harus dilakukan secara serius, keluar biaya gitu kan. Tetapi kan hasilnya luar biasa, pasti pahala. Nah itulah hasil rapat. Bunyinya apa? Hasil rapat kita sosialisasikan kursus tasawuf ini melalui jaringan kita dan beriklan. Ternyata mayoritas itu dapatnya dari iklan. Nah itu ya. Nah itulah Bapak Ibu contoh sebuah rapat itu begitu pentingnya bagi kita. Bukan hanya NU, Muhammadiyah juga begitu. Mereka rapat, kesimpulannya adalah dakwah bukan hanya dari mimbar, tapi juga dari ekonomi, dari kesehatan, dari pendidikan. Nah itu ya, hasilnya turunannya adalah Muhammadiyah punya 28.000 lembaga pendidikan. Mereka punya 172 kampus. Mereka punya 122 rumah sakit. Mereka punya klinik 231. Punya pesantren 440. Panti asuhan 1012. Tanah wakaf 20.000. Lokasi 241 juta meter persegi, di total 400 triliun. Tuh, inilah organisasi berjamaah. Berpikir berjamaah dahsyat Bapak Ibu. Nah itu ya. Maka hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali bahwa untuk usul itu ada jalur taat, ada jalur khidmat. Nah, audit diri kita. Audit diri kita ini punyanya apa, itu kan.
Maka kontribusikan apa yang Allah titipkan kepada kita dalam rangka mengekspresikan cinta kita kepada Allah, kepada Rasul, kepada para aulia, termasuk kepada guru mursyid kita. Nah itu. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di Ibu Bella Jakarta juga sedang mengembangkan sayap, bikin Ibu Bella di wilayah-wilayah perwakilan-perwakilan, bahkan Jabodetabek itu ya. Sekarang semua bergerak. Tadi dibacakan oleh qori kita yang suaranya masih mantep ya. Wala taqulu limay yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu kira yang udah meninggal itu yang terbunuh di jalan Allah atau yang wafat di jalan Allah itu mati. Bal ahya, mereka tuh hidup gitu kan. Itu bahkan doanya bisa jadi lebih mustajabah. Kenapa? Faktor kemanusiaannya nggak ada. Orang dapat bimbingan atau berjumpa dengan pangarsa Abah saat lagi nggak mimpi, jarang. Giliran tidur, lo kok malah berjumpa? Karena kemanusiaannya lagi nggak ada tuh, hawanya nggak ada gitu kan. Maka tidur itu prime time-nya murid-murid tarekat itu kan. Itu jadi maka sebelum tidur ada ritualnya kita. Apakah sholat sunnah gitu kan. Dulu sebelum tidur ritualnya handphone gitu kan. Totonya YouTube, TikTok, handphonenya berat, ngantuk, letak begitu ya. Pas sudah TKN ritualnya gelar sejadah, ambil tasbih, bersihkan kolbu, tidur, prime time saat itu. Nah kadang-kadang dapat bimbingan. Begitu pula ketika guru sudah wafat, faktor kemanusiaannya memang sudah tidak ada, maka doanya mustajabah. Maka kita lihat Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, pangarsa Abah wafat, kira-kira TKN jadi sepi apa makin semarak? Makin semarak. Saya ke Bali, di sana bikin TKN Center. Itu kalau di Jakarta beli tanah kita bangun bisa, di Bali beli tanah dibangun belum tentu bisa. Ntar dulu di kelurahan ini udah ada masjid. Kalau ente bangun masjid berarti ada dua. Jangan dibangun masjid. Ya udah dijual lagi. Udah beli, dijual lagi karena nggak bisa dibangun. Ya sesuai dengan kebijakan mereka. Di mana bumi dipijak di situ bayar pajak. Di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung gitu ya. Nah maka ya udahlah pindah. Lalu bangun TKN Center. Lalu tanya ke Pak Haji Baban, gimana kita bangun? Boleh bangun, tapi jangan pakai uang orang lain tuh. Waduh, pakai uang ikhwan di Bali ada berapa sih? Tapi jadi. Kudus bikin TKN Center, Jogja bikin TKN Center, artinya TKN Center Jogja, TKN Center Kudus, TKN Center Bali, sentra TKN. Mereka pada bangkit, organisasi bangkit, itulah doa guru. Maka pastikan kita terlibat di dalam doa guru, kita ikuti irama guru. Ikuti saja iramanya, itu ya. Isi dengan rasa, itu kata Oma Irama ya. Ebit Gade ya. Nah jadi itu Bapak Ibu kesimpulannya, mari kita audit diri kita, apa yang Allah titipkan kepada kita dan kita ekspresikan dalam bentuk khidmah kepada guru dengan cara sesuai dengan kapasitas kita. Kalau di LDTKN sendiri adalah, saya mau cerita dikit ya, LDTKN itu ada beberapa bidang. Nah Bapak Ibu kalau mau daftar, saya mau daftar dong bergabung di LDTKN, ini kami buka. Nah, ini udah hampir 1 tahun nih, 1 tahun kami restrukturisasi, kami buka lah peluang siapa yang ingin berkhidmah, ayo gitu kan. Yang pertama ada bidang namanya amaliyah. Amaliyahnya apa? Ngurusin manakib, 82 majelis dzikir di Jakarta itu ya. Itu belum termasuk hataman, itu baru manakibnya doang tuh. Itu yang lapor, belum yang sendiri-sendiri keluarga. Ada 82 itu manakib, kurang lebih dengan hataman dan lain sebagainya, kurang lebih ada 150 majelis dzikir. Nah itu kita perlu personil. Ngapain lagi? Rahmans tadi. Rahmans itu ziarah manakib Suryalaya gitu kan. Itu diurusin juga sama dia gimana supaya nyaman di sana bagaimana. Ini bidang amaliyah.
Amaliyah kan banyak, termasuk tadi sholat itu ya bagian amaliyah lah. Nanti ada ikhwan baru, bagaimana? Amaliyah juga ikut membantu. Yang kedua, bidang tekad, literasi, kajian tasawuf. Ngapain ini? Kursus tasawuf, pelatihan mubalik tasawuf, kursus pendalaman tasawuf atau kupat. Nah ini ya, ini pokoknya kajian-kajian, bahsul masail yang punya, yang Allah titipkan kemampuan ilmiahnya. Nih di sini pas nih, gitu ya. Saya senang dengan keilmuan, saya mau kontribusi. Ayo, tekad namanya, literasi, kajian tasawuf. Yang ketiga, apalagi Ustaz Toha? SDM, pengembangan SDM. Bagaimana agar SDM Ikhwan TKN ini meningkat? Ustaz Toha inilah ini ya, SDM. Apalagi Ustaz Toha? Digikomtek, digital komunikasi dan teknologi. Nah ini ya, dakwah lewat internet. Nah inilah Digikomtek. Nah itu keempat, udah 4 ya. 5 apalagi? PKBS, prasarana kerjasama dan bantuan sosial. Kalau ada kurang-kurang bener ini di sarana kita diperbaiki, itu ya. Ini ditambah ini. Lalu di Suryalaya bahkan kerjasama bantuan sosial, kemarin Ikhwan TKN Jakarta menghibahkan 5 early warning system. 5 early warning system itu pendeteksi dini gempa, pendeteksi banjir, pendeteksi tsunami, dideteksi oleh IoT. Nah itu ya, canggih nih alatnya nih. Dihibahkanlah baru kemarin tanggal 9 Agustus ini Ikhwan Jakarta menghibahkan 5 alat, tapi yang menghibahkan pesantren Suryalaya dihibahkan kepada Bupati Tasik untuk disebar di wilayah Tasik, karena Tasik salah satu wilayah rawan gempa dan sering banjir. Jadi Suryalaya menghibahkan ke Bupati Tasik. Ada seremoninya, Bupati Tasiknya datang, Pangersa Kiai Haji Maskur Firdaus datang. Dari mana itu? Ikhwan TKN Jakarta. Itu satu alat aja bisa 150 juta. Itu ya, 5 dihibahkan atas nama Suryalaya, mengharumkan nama Suryalaya. Nah itu PKBS itu salah satunya. Lalu apalagi bidangnya lagi? Digikomtek udah berapa sih itu? Udah 5 ya. Satu lagi apa Kang Denny? PKBS, MSDM, tekad, amaliyah, ya pokoknya begitulah ya. Literasi udah tadi, literasi dan kajian tasawuf. Oh hukum, organisasi hukum etik. Saya bidangnya hukum gitu kan. Itu saya ingin kontribusi, silakan hubungi nomor handphone berikut. Kelihatan nggak gitu ya? Pokoknya hubungi kami aja deh gitu ya. Hubungi saya, insya Allah pintu kepengurusan LDTKN maupun Ibu Bella itu terbuka lebar-lebar. Saya ingin khidmah di Ibu Bella, monggo. Ibu Bella sering dalam berbagai kegiatannya itu selalu bermitra dengan LDTKN. Nah, jadi kita berjamaah wa'tasimu bihablillah. Barangkali itu Bapak Ibu, jadi silakan yang ingin berkhidmah melalui organisasi, berkhidmah berjamaah itu lebih afdol daripada berkhidmah sendiri 27 kali lipat, begitu ya. Tahu banyak sholat jamaah. Barangkali dari saya demikian. Kita doakan semoga para wakil talqin Allah berikan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu karamati Syekh Abdul Qadir bi karamati Syekh Ahmad sahibul wafatajul arifin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.